pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan dengan sebuah tema kesatuan mendatangkan berkat. Ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, dia katakan di sini, saudara, saya mau membacakannya kepada kita. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, kesatuan itu mendatangkan berkat. Ya. Jadi perlu kita memiliki kesatuan di dalam rumah tangga. Ya, harus ada kesatuan. Satu hati suami istri, anak orang tua pasti ya mendatangkan berkat. Ya. Jangan gontok-gontokan, jangan selalu salah paham dan tidak saling mengerti. Nah, harus saling mengerti. Kalau ada kekurangan yang satu, ya dimaklumi dengan hati sabar, lapang dada oleh yang lain. Haleluya. Begitu juga di dalam perkumpulan, organisasi gereja, jemaat, semua harus ada kesatuan. Sama seperti minyak itu, saudara, ya dikatakan tadi, seperti minyak yang meleleh, minyak mengalir dari kepala sampai ke janggut, sampai ke jubah. Artinya minyak itu, saudara yang kasih, ada kesatuannya, tidak pecah, ya, tidak berserak. Haleluya. Begitu juga berkat itu, dia menuju, berkat itu akan menuju ke tempat orang yang satu hati. Yesus Kristus juga pernah berkata, di mana 2-3 orang sehati di dunia ini, apa yang diikat di dunia ini terikat di jemaat-jemaat pertama itu. Ketika mereka duduk sehati, maka goyang tempat mereka berada. Turun roh kudus. Berarti kesatuan itu penting. Amin. Jangan kita sepelekan. Nah, terkadang kenapa kita bertanya kan, kenapa kadang kita ini tidak sampai, agak lambat ya, berkat-berkat itu turun bagi kita. Kenapa? Apa yang kita inginkan ini sepertinya ada hambatannya. Sama seperti yang diingatkan oleh saudara kita Wong. Doa sempat semalam datang lagi dia. Ya, sama-sama kami di sini. Nah, apa yang dia katakan? Kadang kita berdoa itu tersumbat, terhambat. Dan itu pernah terjadi ketika Daniel berdoa, sudah berpuasa 21 hari, ya. Dia berpuasa 21 hari baru sampai kepada ya, malaikat Mikael. Karena ada roh-roh jahat di udara yang menghalang-halangi surat kita. Apalagi kita dalam keadaan tidak bersatu. Untuk saja terus ya, Daniel tidak putus-putus berdoa, berpuasa selama 21 hari ya, maka akhirnya Tuhan perintahkan ya, hulu malaikat itu untuk menghadapi malaikat-malaikat jahat ini, roh-roh jahat di udara ini, untuk menghalang mereka, sehingga doa Daniel sampai. Nah, kadang kita berpikir kenapa? Ini salah satunya.
Doa kita kadang-kadang tidak terjawab. Karena tidak ada kesatuan. Tidak ada saling membahu. Kan di dalam rumah tangga pun seperti itu juga. Kan nanti dikerjakannya udah tahu bahwa itu tanggung jawab bersama. Kan ada dalam rumah tangga seperti itu, saudara. Apalagi di dalam gereja. Nah, itu kan urusan hamba Tuhan, itu kan urusan pendeta, itu bukan urusan saya. Nah, itu urusan si A, itu kan urusan si B. Nggak usah lah berdoa malam ini, nggak usah lah hadir di kebaktian saat ini. Nah, cukup mereka saja. Kadang kan ada suatu suara-suara hati. Nah, ini juga saudara yang kasih banyak suara hati ini. Kadang berpikir, aku ini orang yang tidak sempurna, aku ini belum waktunya untuk melayani, aku ini belum saatnya, aku ini orang berdosa, aku ini orang yang serba banyak kekurangan. Kan banyak seperti itu, saudara kita. Ia terus banyak kekurangan kalau tidak bertindak, kalau tidak terjun untuk mau membenahi dan memperbaiki kehidupan kita. Ya. Kapan kita bisa bertumbuh? Kapan kita bisa melayani? Ketika kita benar-benar menguburkan diri kita. Kan tanaman itu kan seperti itu, saudara. Benih itu kan seperti itu. Kapan dia bisa bertumbuh kalau masih disimpan di dalam karung? Ibarat bibit jagung. Kita sudah tahu bahwa bibit jagung itu kan bisa menghasilkan. Haleluya. Bisa menghasilkan. Dikemas dalam satu bungkusan yang bagus. Lalu kalau kita tetap berada di tempat itu, enggak ada dikuburkan, ditanamkan, bisa bertumbuh enggak? Bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah enggak? Enggak. Jadi harus ditanamkan. Jadi dagingnya mati memang, tetapi dia memiliki satu kehidupan yang baru. Memang kita ini semua sebenarnya tidak sempurna. Tetapi ketika kita mau menjatuhkan hidup kita di dalam Tuhan, kita mau menjatuhkan hidup kita di dalam Tuhan, sehati sepikir kita menjatuhkan hidup kita di dalam Tuhan, maka kita akan diubahkan menjadi hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu akan bertumbuh kita. Dan ketika kita bertumbuh, maka Tuhan terus berkarya membersihkan hidup kita, sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 2 itu. Dibersihkannya sehingga semakin menghasilkan buah. Haleluya. Jadi nggak bisa kita bertumbuh kalau kita hanya menunggu, kalau kita hanya menggerutu, kalau kita hanya berkata, itu ya aku nggak cocok menjadi penuh sama, aku nggak cocok menjadi pelayan Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak pantas, banyak dosaku. Iya, kita ini banyak dosa. Kalau kita tidak bertindak untuk menyelesaikannya. Baju kotor tetap baju kotor kalau tetap digantung di atas jemuran, di atas gantungan. Tetapi kalau kita bertindak, ambil, rendam ke baskom, taruh risau, kocek-kocek, kucak-kucak, bersih jemur, kan berubah kan menjadi pakaian yang harum, bersih. Jadi kita nggak bisa sadar aku ini orang berdosa. Harus bertindaklah. Bagaimana supaya dosa kita itu, jangan kita berkata, aku ini banyak kekurangan. Ya karena kekurangan kita lah, maka kita mau mencari supaya terjadi kelebihan. Kelebihan kita itu pasti ada di dalam Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan kita, bukan kita. Memang jelas kita tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Maka dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kamu sentosa, aku akan berikan kamu kelegaan. Haleluya. Jadi kemana berkat-berkat itu dikirimkan Tuhan? Kemana berkat-berkat itu dicurahkan Tuhan? Kemana berkat-berkat itu akan terjadi? Alkitab katakan tadi di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3.
kepada orang yang memiliki kesatuan. Oh betapa indahnya digubah menjadi lagu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Terus bau rapat di kepala harum yang kejagung dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Oh ya, terus ya, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan. Selanjutnya jadi saya kadang-kadang apa namanya maklumlah udah mulai daya ingat ya. Nah tetapi itu firman Tuhan. Jadi kita itu saudara yang kasih di gereja ini Tuhan bisa kirimkan berkat yang melimpah kalau kita bersatu. Jangan saling apa namanya melepaskan tanggung jawab. Ya, tahu maksudku saudara. Haruslah kita semangat, haruslah kita ya selalu ambil bagian. Oh ini tugasku malam ini, aku harus mau turun berdoa. Ini tugasku ya hari ini. Aku dengan kehadiranku jemaat juga ya bertambah sukacitanya. Kan begitu ya. Andaikan saya tidak hadir hari ini, pasti semua mata akan melihat kursi saya. Ya kan? Oh biasanya Bapak itu di situ dulu. Kan begitu ya. Karena kesatuan itu ya, membawa berkat bagi kita semua. Usahakan. Kesatuan dalam hal apa? Efesus pasal 4 kita baca. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Iya, Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, jadi kesatuan di dalam hal apa? Dalam satu roh, dalam satu iman, dalam satu pengharapan, dalam satu Allah. Allah kita dalam Yesus Kristus. Bukan dalam hal-hal duniawi. Amin. Jadi kita harus galangkan itu kesatuan itu, supaya kita mendapat berkat, supaya kita jumlah kita semakin bertambah-tambah. Jangan beda Allah istri dan Allah suami. Ada seperti itu saudaraku, tapi bukan di gereja kita ini. Ya, kita nggak memilih pelayan gereja karena pandai bicara, ya, tetapi karena kekompakan keluarganya. Haleluya. Itu saudara, kekompakan. Ada orang karena suaminya pandai bicara, nah, lalu diangkat sebagai pertua, sementara istrinya nggak ke gereja, guru perdewa-dewa. Itu bagi kita tidak bisa memakai seperti itu. Haleluya saudaraku. Karena itu di dalam 1 Timotius itu pasal 3 ayat 1 sampai 7 di situ tertulis bahwa kalau tidak ada kekompakan dalam keluarga, tidak satu iman, satu pengharapan, bagaimana bisa menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat? Jadi harus setidak-tidaknya suami istri harus setia sekata satu seperti satu Allah. Amin. Satu Allah. Allahnya Tuhan Yesus. Jangan beda Allah istri, jangan beda Allah suami. Ya, haleluya.
Nah itu. Bukan kuncinya karena pandai, bukan karena sudah sekolah teologi ya, bukan karena itu. Tetapi karena ya, satu roh. Karena di situ Tuhan katakan, di mana 2-3 orang yang satu hati, 2-3 orang itu bisa dikatakan suami istri, anak dan orang tua. Ketika mereka ia sekata saat sepikir, maka apa yang diikat di bumi terikat di surga. Apa yang diminta dari bumi dikabulkan di surga. Haleluya. Jadi berusahalah untuk tetap setia sekata. Orang yang sakit pun juga demikian perintah Yakobus. Panggil para pertua. Kalau ada yang sakit di antara kamu, di dalam Yakobus pasal 5 pasal 11, di situ diterang. Dan saling mengaku dosa di antara kamu. Berarti itu adalah membuat satu kesatuan, supaya ada kesatuan hati. Tidak ada satu bentrok. Sehingga kamu sebut doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Haleluya. Ketika itu maka hamba Tuhan akan mengoleskan minyak. Maka yang sakit itu pun menjadi sembuh. Jadi ketika itu saudara kasih ya, kalau ada sakit si ibu datang kepada bapak, Pak, semalam ya, aku terus bersungguh-sungguh sama bapak. Tak apa aja kecurigaan sama bapak. Waktu itu datang telepon malam-malam itu, hatiku udah jauh. Tak mulai kemana-mana. Nah, lalu aku pun nggak ya enak lagi, gelisah terus. Dia ampuni aku. Nah, gitu saudara kasih. Saling mengampuni. Sesudah saling mengampuni, maka doa itu pun gampang terjawab. Haleluya. Kesalahan itu jangan sampai terbenam matahari. Marah boleh kata Rasul Paulus, tetapi jangan sampai berlarut-larut. Ini dikeluarkan. Haleluya. Jadi supaya doa itu mudah terjawab. Kita ingin saudara-saudara berkat-berkat itu tercurah bagi hidup kita. Berkat-berkat itu tercurah bagi keluarga kita. Kita ingin berkat-berkat itu tercurah di gereja kita. Amen. Maka mari kita terus mengikat kesatuan itu. Satu hatilah kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam membesarkan nama Tuhan, dalam mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, ini. Jadi biarlah kita terus menggalakkan kesatuan ini. Satu dalam iman, satu dalam roh, satu dalam penyembahan kepada Tuhan. Jangan lain yang disembah ya si bapak, lain yang disembah si ibu. Pasti akan terus jadi berantakan nanti berkat itu. Terus kalau masalah tantangan, masalah pergumulan, semua orang pasti mengalaminya. Baik orang benar, baik orang tidak benar, sama-sama merasakan keluhan dan sama-sama yang merasakan penderitaan, kata Paulus dalam kitab Roma. Tetapi perbedaannya adalah bagaimana mereka menghadapinya. Perbedaannya di situ. Kalau penderitaan, kalau sakit, penyakit ini, corona ini, semua sama-sama dilanda. Kena. Tetapi orang yang terus menyerahkan hidup di dalam Tuhan tetap memiliki perlindungan, memiliki ampang-ampang. Tahu ampang-ampang saudara? Perisai, alat tangkis. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih, ya inilah renungan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Jadilah orang Kristen yang terus mempertahankan kesatuan iman,
kesatuan roh, kerinduan di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan bahwa kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Kesanalah berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat itu dialirkan bagi keluarga saudara, bagi usaha saudara. Rindukan terus Tuhan sama seperti Zakheus merindukan Tuhan. Ya. Sehingga berkat-berkat Abraham pun Tuhan turunkan di rumahnya. Haleluya. Bagaimana Zakheus merindukan Tuhan? Orang lain menghalang-halanginya di jalan. Karena Zakheus kan pendek. Dia dengarkan datang ya Tuhan Yesus yang melewati kampungnya. Dan dia sudah mendengar berita bahwa dalam Yesus itu ada mujizat, bahwa dalam Yesus itu ada kuasa, bahwa dalam hidup Yesus itu ada berkat. Maka dia, saudaraku yang kasih, ya ikut juga mau menyambutnya, ikut juga dia mau melihatnya, tetapi tidak bisa. Karena apa? Pendek. Zakheus pendek. Tetapi dia berusaha. Bagaimana usahanya, saudara? Dia panjat itu pohon. Pohon ara. Ya, untung aja dia bisa manjat. Kalau nggak bisa manjat tadi, aduh. Tapi yang saya salut sama Zakheus, dia berusaha untuk jumpa dengan, untuk mencari perhatian, menarik perhatian Yesus. Maka Yesus datang dan dia melihat, oh Zakheus turunlah, aku mau menopang di rumahmu. Setelah sampai di rumah Zakheus dan dia katakan, rumah ini juga berkat-berkat Abraham akan Haleluya. Amin. Rindu karena persekutuan selalu kepada Tuhan. Usahakan. Walaupun agak berat, ya, langkah. Usahakanlah melangkah. Itu maksudnya, saudara. Sama seperti Zakheus. Walaupun dia pendek, sebenarnya dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi dia berusaha memanjat pohon supaya jumpa dengan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus bisa melihat dia. Begitu juga lah kita. Ya, mungkin agak payah jalan yang harus kita lalui menuju ke gereja, karena berbatu-batu, karena berlumpur, ya, atau karena kendala apa. Teruslah berusaha supaya kita bisa jumpa dengan Tuhan, sehingga berkat itu turun atas kita, tercurah di rumah kita. Haleluya. Ya. Jadi itu kuncinya. Berkat-berkat itu dicurahkan. Ya, miliki kesatuan roh, kesatuan iman, dan juga saudara, ya, kerinduan, sama seperti Zakheus mempunyai kerinduan yang berkobar-kobar bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Ya, kita berdoa, ya, kita minta berkat Tuhan.